Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, ya, tentunya yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam dan kesehatan, dan tentunya alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa pada malam hari ini bergabung, ya, di tahsin online gak ngaji gak asik, ya. Pada malam hari ini adalah tentunya materi pembahasan kitab Asy-Syafi'i, ya, bersama dengan Ustadz Rudini. Namun beliau sekarang masih di perjalanan, insya Allah akan segera bergabung bersama kita, ya. Dan sementara itu kita akan murajaah dulu materi yang sudah disampaikan atau materi yang sudah diberikan oleh Ustadz Rudini, ya, berkaitan dengan apa? Sifatul huruf, ya. Kita murajaah dulu sedikit mengenai sifatul huruf. Terakhir sampai materi apa, ya, sifatul huruf? Ada yang masih ingat? Silahkan. Mbak Sofi, silahkan. Materinya sampai apa ya terakhir? Itu halaman 25 ittaq. Infitah ma ittaq. Infitah sama itbaq. Baik. Kita murajaah dulu lagi, ya, biar teman-teman semua tidak lupa. Kemarin sudah disampaikan, ya, sifat-sifat huruf, ya. Sifat-sifat huruf ini, ya, berkaitan dengan sifat lazimah atau dzatiyah yang senantiasa pasti dimiliki oleh setiap huruf, ya. Pasti dimiliki oleh setiap huruf yang melekat dalam semua keadaan. Ya, ada juga sifat aridhah, ya. Sifat aridhah ini adalah sifat yang dia nampak ketika ada kondisi tertentu, ya, seperti misalnya tebal tipisnya pada huruf ra, lam, juga alif. Ya, ini ada sifat aridhah, ya, tafkhim tarqiq, ya. Kemudian ikhfa juga termasuk dalam sifat aridhah, ya. Keadaan nun sukun ketika dia bertemu huruf-huruf ikhfa maka dia berdengung, ini termasuk sifat-sifat, ya, sifat-sifat huruf namun sifat aridhah dalam keadaan tertentu yang dia nampaknya. Dan sifat-sifat lazimah yang kita pelajari ini, ya, yang kita sedang pelajari, ya, ini adalah sifat yang melekat dalam setiap huruf, ya, dalam semua keadaan, baik dia sukun, berharokat, kasrah, fathah, dhammah, ya. Dalam keadaan apapun maka sifat ini harus menyertai huruf tersebut, ya. Artinya sifat tersebut harus nampak dalam semua keadaan, ya. Ini mutlak, ya. Sifat lazimah atau dzatiyah ini terbagi menjadi dua, yaitu apa? Sifat yang memiliki lawan, ya, yang sedang kita pelajari sampai sifat infitah dan itbaq, dan juga sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, ya. Dan ini kita akan bahas nanti setelah sifat yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan, nah, sini ada yang bisa mengingatkan saya yang pertama apa yang sudah kita pelajari? Hamas lawannya jahar. Hamas lawannya jahar, masya Allah. Apa lagi? Sidah, Sidah, rokhwah. Sidah, rokhwah. Masya Allah, masya Allah. Udah mumtaz ini, masya Allah. Lihat buku. Lihat buku nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, lihat buku. Hams jahar, ya, hams jahar. Kemudian syiddah, rokhwah. Di tengah-tengahnya ada apa? Di tengah-tengahnya ada pulau. Ada tawasud atau bainiyah, ya, tawasud atau bainiyah. Kemudian apa lagi? isti'la sama Isti'la sama istifal. Masya Allah. Baik, coba kita di sini yang sudah bergabung kemarin, ya, kita coba
Ibu Samini, kalau hams itu sama jahar apa yang membedakannya? Ciri-cirinya apa hams sama jahar? Ibu Samini? Atau ada yang bisa ngacung? Iya. Hamas ada Hams. suara yang kalau hamas itu keluarnya napas dapat ada keluar napas gitu. Ya, kemudian kalau jahar? Jahar tertahan. Tertahan apa yang tertahan? Emosi? Napasnya gitu. Iya harus jelas, jangan tertahan aja. Gitu. Ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya ada syiddah ya, syiddah sama ulkhawah dan tawassut ya. Kalau syiddah apa? Teh Nelly. Syiddah itu bagaimana Teh Nelly? Syiddah. Syiddah itu bagaimana? Nggak masuk kayaknya waktu Oh, syiddah. nggak masuk. Oh iya, nggak apa-apa, aman, siap. Istighfar sama Baru masuknya pas istifal sama isti'alah ya. Baik. Yang lain ada yang bisa menambahkan syiddah apa? Syiddah Mbak Ini. adalah tahannya aliran suara akibat dari Apa? tertutupnya. Tertahannya ada suara. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Syiddah itu berarti apa? Tertahan. Ya, apa yang tertahan? Aliran suara. Apa yang tertahan? Aliran suara. Nah, suara ya. Kemudian ada infitah dan isti'la. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan antara infitah dan istifal dan isti'la? Istilah naiknya suara ke langit-langit mulut. Apa sebabnya? Kita ketika mengucapkan huruf sehingga dibaca tebal. Sebabnya apa? Sebabnya apa ya? Suara Anda jelas nggak ini? Jelas. Jelas Kang. ya. Berarti Ibu Rizqa mungkin ini earphone-nya mungkin. Kenapa? Tidak jelas ya suara. Terdengar ngeredek yang lain sama nggak ya? Berarti di bahasa di earphone-nya mungkin atau di kabelnya. Insya Allah jelas ya. Ini suara jelas ya, suaranya jelas. Jelas. Baik, alhamdulillah. Baik teman-teman, sambil menunggu Ustadz ya, saya jabarkan sedikit mengenai sifat-sifat huruf lazimah dzatiyah. Ya, lazimah atau dzatiyah ini yang sifat yang selalu melekat dalam semua keadaan huruf ya. Setiap huruf ini ya, setiap huruf itu pasti memiliki sifat minimal ada 5 ya, sifat 5 sifat yang diantaranya kita sudah bahas tadi. Ya, yaitu hams jahar. Hams jahar ya. Kuncinya jadi begini. Kalau hams sama jahar itu, hams sama jahar berkaitan sama nafas, sama angin. Ya, kuncinya itu. Kalau cara mengetahuinya bagaimana? Disukunkan suaranya, hurufnya disukunkan, maka akan nampak hams atau jaharnya. Ya, saya ulangi, hams sama jahar berkaitan sama apa? Udara atau angin. Ya. Nah, caranya bagaimana? Coba disukunkan. As, ya, mengalirnya deras ya udara saat mengucapkan huruf-hurufnya. Ini hams ya. As ya. Kemudian apa lagi? Als ya. Kemudian as. Ada udara yang mengalir ya. Af ya. Fahassahu ya. Semuanya gitu ya. Jadi yang pertama hams jahar apa? Berkaitan dengan udara ya, berkaitan dengan angin ya, suara atau angin yang keluar ya. Ini hams jahar. Yang kedua adalah syiddah dan rokhawah serta tawassut. Nah, kalau yang syiddah rokhawah ini, kalau tadi berkaitan sama udara, kalau syiddah rokhawah berkaitan sama apa? Suara. Ya, tadi udara ini berkaitan dengan suara, tertahannya suara. Ya, tertahannya suara. Syiddah tertahan.
Jadi syiddah itu terkuncinya makhraj ya, terkuncinya makhraj dalam ini apa? Dalam terkuncinya suara dalam makhraj ya. Jadi syiddah itu terkuncinya suara pada makhraj, terkuncinya suara pada makhraj. Misalkan ba ya, makhrajnya ba itu kan dua bibir ya, kita sudah belajar makhraj ya. Ba ab ya. Suara terkunci pada makhrajnya. Syiddah itu terkunci. Jadi kalau syiddah sama rokhawah berkaitan sama apa? Suara. Suara. Syiddah sama rokhawah berkaitan sama suara. Nah, coba disukunkan. Ab. Nah, ketika suaranya terkunci ab, maka dia syiddah. Ya, berbeda sama rokhawah. Kalau dia longgar, suaranya tidak terkunci, maka dia rokhawah. Misal, ya. As. Nah, ini kan longgar, ya. Al, longgar. Al, ya. Jadi kalau ghain tidak boleh ag. Nah, tidak boleh terkunci. Al, dia harus longgar karena dia memiliki sifat rokhawah ya. Kemudian apalagi yang syiddah yang terkunci pada makhraj, suara yang terkunci pada makhraj apalagi? Baisa? Jim, Ya, jim. O, Ya. of, Aj. Nah, terkunci ya. Makhraj jim di mana? Makhraj jim masih ingat? Tengah lidah. Makhraj jim ya, tengah lidah. Wal wastu fajimus shinu ya. Aj. Ya. Maka suaranya terkunci pada makhrajnya. Aj. Nah, inilah syiddah ya, syiddah. Sementara kalau rokhawah ya, rokhawah maka dia mengalir ya. Af. Nah, dia tidak terkunci makhrajnya, tidak terkunci, suaranya tidak terkunci. Ya. Faham? Sampai sini paham insyaallah. Kemudian apa lagi? Huruf-huruf syiddah. Ad, dal ya. Ad, ya. Al. Begitu ya. Itu syiddah dan rokhawah. Kemudian ada tawassut. Nah, tawassut ini keduanya ya, keduanya. Jadi dia terkunci tapi juga tetap masih mengalir suaranya. Nah, namun persoalannya apakah dia mengalir di makhrajnya? Nah, ternyata tawassut ini dia tertahan suaranya dari makhrajnya dan dia tetap mengalir tapi tidak mengalir di makhrajnya ya. Misal al, lam, huruf-huruf tawassut apa aja? lam, nun, ain, mim. Masya Allah, muntas ini. Bersama ini siapa lagi muridnya? Udah hafal ini kayaknya Mbak ini ya. Baca. Ya. Ya, ya, nggak apa-apa ya. Huruf tawassut ya. Dia terkunci, makhrajnya terkunci al ya. Tapi suara tidak bunyi dari makhrajnya. Nah, makhraj lam di mana misalnya lam? Makhraj lam ujung lidah ha? Bertemu dengan ini ya. Langit-langit ya, bertemu dengan langit-langit atas ya, dekat dengan gusi. Apa namanya? Gigi depan ya, langit-langit. Al, suara bukan muncul dari sana. Al beda sama apa namanya? Misalkan yang kalau misalkan yang tetap mengalir apa? Af. Suaranya berbunyi. Suaranya berbunyi di makhrajnya kan af, as di makhrajnya ya. Tapi kalau lam al ujung lidahnya tidak mengeluarkan suara, maka suaranya keluar dari mana? Dari pinggir-pinggirnya. Al begitu ya. Nah, jadi bukan di makhrajnya. Sekarang nun. Ya. Makhraj nun. Makhraj huruf nun ya. Dia tertahan suaranya ya. Di makhrajnya tertahan. Terkunci di makhrajnya tapi tetap keluar suaranya. Kenapa keluarnya? Ya, maka ini disebut tawassut. Kenapa keluar tapi dia tidak keluar pada makhrajnya? Huruf nun dia keluarnya lewat mana? An, bukan lewat pinggir lidah. Kalau lam tadi pinggir lidah al gitu ya. Enggak di hidung enggak ya? Nah, kalau nun dia keluarnya lewat khayshum. Hidung. Kalau nun dia keluar lewat khayshum ya, lewat rongga hidung ya. Jadi dia tertahan dari makhrajnya tapi tetap mengeluarkan suara yang keluarnya dari makhraj hidung, dari khayshum ya, dari khayshum. Dan kemudian apalagi huruf tawassut ya, ra ya. Ra, nah ra juga makhrajnya tertahan namun dia punya satu sifat yang membedakannya dengan lam yaitu takrir yang menjadikannya dia tawassut ya, menjadikannya dia tawassut. Jadi sifat takrir ini berkaitan sama tawassut. Dia keluarnya dari celah lidah. Nah, ar ya.
dari celah lidah. Ya, kalau makhrajnya tidak ada takrirnya dia tidak akan bunyi al. Ya, kalau dia tidak ada takrir dia jadi lam. Ya, nah ini yang membedakan antara ro dan lam hanya adalah sifat takrir. Nah, sampai situ bisa dipahami ya. Kalau tadi hams berkaitan sama apa? Hams jahar Dengan nafas, suara. berkaitan dengan nafas ya, udara yang keluar. Hams itu derasnya udara yang keluar saat mengucapkan huruf-hurufnya itu hams ya. Jahar maka dia udaranya tertahan. Tertahannya di mana udaranya? Ada yang bisa jawab? Maksudnya tertahan macam mana? Kalau hams kan udaranya keluar. As Ya. ya. Ah. Kemudian af ya, udaranya keluar kan? Hams sama jahar ya. Yang bedakan hams sama jahar adalah udara ya, udara yang keluar. Nah, kemudian kalau jahar kan udaranya tertahan nih. Tertahannya di mana udaranya? Dibaca dari makhrajnya. Tertahannya di mana suaranya? Udaranya. Oh, kalau yang jahar. Ya. Aliran nafas. Tertahannya tertutupnya dua pita suara. Iya betul ya. Tertahannya di pita suara. Masya Allah, ini ya tadi siapa? Jadi udaranya itu tertahan di pita suara sehingga semua huruf-huruf jahar itu akan menggetarkan pita suara. Ya. Nah, Rabbi ya, terkunci makhraj terkunci ya. Tadi berkaitan sama syiddah. Kemudian udaranya di sini. Nah, ini harus getar ya. Pita suara ya. Di pita suara di sini ya, di tenggorokan paling bawah pita suara hamzah. Ya. Tenggorokan. Ya, tenggorokan yang paling bawah yang tidak seluruh tenggorokan bergetar. Tenggorokan yang bergetar itu adalah di pita suara, ya. Huruf-huruf jahar itu bergetar ya, pita suaranya, ya. Tenggorokan paling bawah atau aqsal halqi. Sampai di sini bisa difahami ya, insyaallah. Tadi kemudian syiddah sama rokhawah berkaitan dengan apa? Suara yang tertahan. Ya, tertahannya suara pada makhrajnya karena makhrajnya terkunci ya. Nah kemudian syiddah tadi rokhawah sudah, tawasud juga sudah ya. Di tawasud ada yang asli tawasud. Huruf apa itu? Asli tawasud. Jadi dia tertahan di makhrajnya juga mengalir di makhrajnya. Lam sama lam enggak ya? Nah, bukan. Ain. Ya, huruf ain ya. Yang asli tawassut hanya satu yaitu ain ya. Yang lain dia suaranya keluar bukan dari titik makhrajnya. Yang asli tawassut hanya ain karena dia tertahan di makhrajnya dan dia mengalir juga di makhrajnya. Maka yang asli tawassut hanya satu ain sebenarnya ya. Yang lainnya itu ya lin Umar ya, dia tapi tetap disebut tawassut ya, tetap disebut tawassut. Ulama mengkategorikannya dalam tawassut seperti itu. Sudah ya, sampai sini murajahnya berkaitan sama hams jahar ya, adalah udara yang mengalir ya. Hams dan jahar berkaitan sama udara, derasnya udara yang mengalir. Kemudian syiddah rokhawah berkaitan sama apa? Suara yang tertahan atau tidak ya. Kalau rokhawah maka dia mengalir suaranya, oke? Rokhawah dia mengalir ya, ya, mengalir suaranya. Huruf-huruf rokhawah mengalir. Tawassut tadi tertahan dan mengalir ya, tertahan dan mengalir. Kemudian selanjutnya sifat apa? Isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal ya. Ya. Kalau tadi ya, kalau masalah hams sama jahar, syiddah rokhawah itu hasilnya ya, keluarnya seperti apa? Ya, hasilnya tuh jadi misalkan kalau hams kan ada as ya, keluar apa? Ada hasilnya gitu. Nah, kalau isti'la sama istifal ini adalah sebabnya.
Pahami dulu ya. Isti'la sama istifal adalah sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah pangkal lidah yang naik, ya. Pangkal lidah yang naik, kemudian tengah lidah yang ditarik ke belakang. Sehingga menyebabkan suaranya tebal. Jadi sebabnya adalah isti'la. Pangkal lidahnya naik, tengah lidahnya ditarik ke belakang, ya. Jadi isti'la, hurufnya menjadi tebal. Ko, begitu ya. Ko. Nah, hurufnya apa saja? Huruf-huruf isti'la? Wo. Kho, sod, dol, lim, tong, o, go, Masya do. Allah. Yang lainnya boleh kalau ada. Ini udah juara kelas ini Bu Sam ini. Masya Allah. Ya, Kayaknya Pak ininya nanti prakteknya. ya, Prakteknya. nggak apa-apa ya, materinya sudah dikuasai dulu. Ya, isti'la sama istifal ya berkaitan dengan lidah. Nah, hams jahar berkaitan dengan udara, syiddah rokhawah tawasud berkaitan dengan tertahannya suara. Kalau isti'la istifal ya, isti'la dan istifal dia berkaitan dengan ya, berkaitan dengan apa? Isti'la dan istifal? Lidah, Lidah. Ya. Terangkatnya lidah ya, berkaitan dengan terangkatnya lidah. Kalau hams jahar syiddah rokhawah itu hasilnya ya, kayak misalnya tertahannya suara, ada aliran udara yang deras begitu. Kalau istilah istifal sebabnya. Sebabnya apa? Pangkal lidahnya naik ya. Nah, tengah lidahnya ditarik ke belakang ya, sehingga dia menjadi suaranya menjadi tebal. Menjadi tebal ya. Bagaimana tebalnya? Ko, seperti itu ya. Ko, terus apa lagi? Oh, Ya. oh, Ko, ya, ko. Nah, jadi suaranya itu jadi kalau suara itu kalau istilah itu dia naik dulu ke atas ke langit-langit baru dia keluar. Ko, ya. Ko, awas hati-hati ketika huruf-huruf istilah ya tidak perlu memonyongkan bibir. Ko, syaiqo. Ya, hati-hati. To, jangan sampai maju. To, ya ini to, ya. Oh, jangan to, jangan sampai nyentuh. To, gitu ya. To, ya. Jadi tidak perlu to, ya, tidak perlu begitu ya. Tidak perlu, tapi cukup ro. Nah, bagaimana caranya biar bunyinya begitu? Nah, itu pangkal lidahnya naik, tengah lidahnya ditekungkan. Gampangnya dia ditegangkan lidahnya. Ya. Go, ya. Apalagi huruf istilah? Sod, dod, Bo, ya. Bo, ya. Bo, ya. oh, zo, Ya. Itu istilah. Kalau istifal bagaimana? Istifal itu lidahnya pada keadaan normal ya. Ada yang bilang lidahnya di bawah begitu ya. Ya boleh saja ya, lidahnya di bawah begitu ya. Namun di bawah mana? Sebenarnya lidah itu normal saja ya, biar lidahnya normal saja. Bagaimana misalnya ka ya. Ka, coba bandingkan sama ka sama ko. Ka, ko. Nah, ketika menyebutkan huruf ko ya, lidahnya menegang. Kalau kaf lidahnya rileks. Ka. Kalau huruf-huruf istifal suara itu mengalir langsung ke bawah. Ka, ba, ta, sya. Tapi huruf istilah dia naik dulu ke atas. Tegang. Kho ya. oh ya. Bisa dipahami sampai sini? Itu istilah sama istifal ya. Kita murojaah sedikit. Nah, kita sambil menunggu Ustadz nih ya. Ustadznya belum bergabung juga. Baik. Ibak. Selanjutnya apa? Istilah sama istifal tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Istilah sama istifal itu ada beberapa faktor. Yang menyebabkan istilah diantaranya adalah apa? Ya. Yang menyebabkan suara tebal itu ya, pangkal lidah naik. Tadi apa?
Kemudian tengah lidahnya tarik ke belakang, mencekung ya. Ko, ya. Tidak rileks, lidahnya tidak rileks. Kemudian apa? Ya. Ya, Anda dapatkan ya bahwa posisi mulut atau bentuk mulut dia oval, ya. Bentuk mulut dia oval. Ko, begitu. Ko, ya. Ko, ko. Jadi seakan-akan mau menyebutkan huruf a, ko, ko. Jadi jangan ko. Nah, tidak boleh monyong, tidak boleh ke pinggir, melebar. Nah, kalau istifal, maka bentuk bibirnya harus melebar. A, ba, ta, sa, seperti itu ya. Itu bedanya istilah sama istifal ya. Nanti ketika itbaq, ya itbaq itu apa? Ya ketika itbaq maka dia melempel ya, seakan-akan nempel sebenarnya, namun sebetulnya dia tidak nempel, namun dia lebih dekat lidahnya ke langit-langit dibandingkan huruf isti'la. Ya, ketika huruf-huruf itbaq dia lebih tebal karena dia lidahnya lebih mengangkat lagi daripada huruf-huruf isti'la, dan bibirnya dia lebih merapat daripada isti'la ya. Kalau tadi huruf isti'la dia oval, ko begitu ya, tidak boleh monyong. Tapi kalau itbaq maka dia lebih menutup lagi mulutnya, dan lidahnya dia lebih ngangkat lagi ke atas ya. Po lebih tebal ya. So siroto tidak boleh sama tebalnya. Siroto tidak boleh. Siroto. Jadi harus beda tebalnya antara istilah dan itbaq. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Nah, tidak apa-apa Ustaz. Tadi kita merajah sedikit ya, baru sampai istilah. Ustaz sudah di rumah Ustaz? Alhamdulillah baru sampai. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian ya. Acara tadi sudah dibuka Ustaz, dan tadi merajah sedikit. Insya Allah sekarang ana serahkan langsung kepada Ustaz Rudini, tafadhol. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sahabatku yang baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terlambat ya. Karena tadi ada kajian ya sampai jam 9 ya. Ya, terus Ustadznya harus ditemani dulu ya karena teman dekat Ana, jadi ditemenin temani dulu Ustadznya gitu. Jadi ya mau tidak mau gitu. Ya, tadinya ya pulang langsung udah salaman tapi dicegat tuh. Jangan dulu pulang sih. Jadi disuruh duduk-duduk dulu. Jadi sampai tadi jam 9 lebih lebih 10. Aduh, saya masih ada kelas Zoom gitu. Iya, iya. Ya, jadi mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Baik, sahabatku yang baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan kali ini ya mohon maaf sekali lagi karena tidak saya inginkan hal seperti itu, tapi apa boleh buat ya, qadarullah wa syafa'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Licin, nanti coba ambil lap ya. Iya, tos dulu. Ya udah, sini dulu kamu habisin. Sini. Kamu habisin. Baik. Duduk ke bawah aja di bawah. Jangan nanti orang nggak perhatian ngajar, nggak perhatiin kamu nanti. Baik, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke sifatul huruf ya, yang dimana sifatul huruf yang tidak ada lawannya atau dia memang sifatnya yaitu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar ya sifatul huruf, sifat yang
dia memiliki lawan ya, tapi yang sekarang insya Allah kita akan belajar sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, sebentar dulu, peci saya mana ya? Baik, mohon maaf teman-teman. Ya, jadi sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan, atau misalkan yang memiliki lawan tuh yang sifatnya misalnya jelas lawannya tidak jelas, misalnya kuat lawannya misalnya longgar ya. Kalau sekarang ini sifatnya dia tidak memiliki lawan sama sekali, melainkan dia sifatnya tunggal ya. Yang mana sifat bersama ya sama ada 8 sifat juga seperti mana yang juga kita pelajari sifat yang memiliki lawan. Contoh apa sih yang memiliki lawan? Kemarin kita mulai sedikit. Misalnya hamas lawannya adalah jahar. Misalnya sifat iya, iya, iya. Ada neng. Misalnya syiddah lawannya adalah rakhawah, di antaranya di bainahuma ada namanya tawassud. Ya, ada isti'la ya. Isti'la lawannya istifal misalnya. Idbaq lawannya infitah. Nah, gitu. Soalnya ada satu lagi ya, ada satu lagi sifat yang tidak tertulis di situ ya. Namanya sifatnya izlaq dan ismat ya. Jadi izlaq dan ismat ini adalah sebenarnya mudah atau jauh daripada huruf tersebut. Nah, jauh atau dekat huruf tersebut atau mudah atau sukarnya huruf tersebut. Misalnya makanya tidak tertulis di sini. Ya. Baik, yang pertama namanya adalah sifat sofir ya. Sofir ya, sofir itu artinya dia bisa berarti dia tajamnya bunyi atau bisa berarti sofir itu adalah desisan artinya. Ya, lebih ke sofir itu tajamnya suara misalnya tajamnya udara yang keluar ya. Tajamnya udara yang keluar dari ya di antara celah misalnya celah gigi ya, celah gigi seri atas dan bawah. Misalnya sofiruha sodun wa zayun sinu ya. Huruf-huruf sofir itu dia berhurufkan ya sodun ya, huruf sode ya, so so ya, huruf so ya, huruf sode apa nak ya, tulisnya di buku ya, jangan di tembok ya. Mana? Ya, tulis di buku saya. Sode ya. Yang kedua apa? Zai ya. Zai itu huruf juga disebut dengan sofir. Za, 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 sa, 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 za, so. Nah, ini posisi lidahnya, teman-teman. Saya perhatikan ya, posisi lidahnya yang ini ya sejajar dengan di sini dulu. Nah, karena sebelum bunyi saya angkat dulu. Nah, nah begini. Ketika disebutkan ta, za, ta, za. Nah, fo ini adalah akarnya huruf sin. Maksudnya sin itu akarnya sode. Cikal bakalnya huruf sode. Jadi ya mulai dari sin dulu, kalau kalau lebih enaknya mulai dari sin. Nah, seperti itu. Nah, jangan dirubah lidahnya. Saya ulangi. Nah, ketika za, suara yang keluar.
Z, z, ya. Sword. Akarnya seperti tadi. Akarnya agar, tapi ketika fo, nah ini naiknya. Oh, hmm, hmm. Nah, paham ini ya? Jadi ketika sword naik. Nah, saya ulangi. Sa, za, fo. Sa, za, fo. Sa, za, fo. Paham ya, teman-teman? Apa nak? Oh iya abang bener nah. Jadi tulisnya di sana di buku. Abang cariin buku bang. Oh iya itu di situ benar. Kasih abang. Baik ya. Sa itu akarnya sode. Jadi saking tajamnya keluar dari kelas ini. Jangan sampai berubah lidahnya. Sa, za, fo. Nah, ketika fo dia naik. Fo, 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 fo. Jangan sampai dia so. Bukan salah. Salah. Ya. Saya ulangi. Sa, za, fo. Itu adalah huruf sofir. Ya. Baik. Misalnya belajar di kata-kata alladzi yuwaswisu fi sudu sudu yuwaswisu yuwaswisu harusnya sama jangan sampai di yuwaswisu su 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 salah yuwaswisu caranya belajar huruf sin itu a i u kalau dia misalnya sukun ya a i u jadi kalau disambung as is us nah ketika dia harokat misalnya sa a i u sa si su sa si su jangan sampai dia su atau us us ini salah keliru sampai di sini bisa dipahami teman-teman baik kalau bisa dipahami kita mau coba dulu ya latihan Ustaz saya sudah paham nggak perlu latihan ya udah kita lanjutkan kalau gitu Jangan dicoba dulu aja Ustaz, latihan dulu. ya oh ini ada yang baru nih mana yang teman-teman yang baru ada mana Nizam Nizam Bu Nizam ini ibu atau bapak ya? Tahu Bukan Pak Ustadz, itu ah HP aku tadi ini apa sih namanya punya anak tuh nah dipakai. oh berarti Iya, ini nggak saya bisa kena keluar itu linknya tadi. oh bisa Bu Iya, Mega tinggal di itu iya, aja iya. Pakai itu dulu ya nggak apa ya Pak Ustadz. pokoknya pokoknya suaranya aja oh ini Bu Megawati udah tahu Sudah tahu suaranya Bapak. iya kasih uminya nak, obatnya ya iya 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 Mi obatmu diambil tuh Mi maaf jadi kalau suara itu anak insya Allah tahu ya ketika awal-awal ke Harvest ya kemarin saya nggak pernah lihat Bu Isis sama Bu Mega emang nggak pernah lihat ketika ngobrol oh tahu 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 ini Bu Isis sama Bu Mega gitu iya jadi begitu Iya, Pak baik Ustadz. teman-teman ada yang mau mencoba huruf sofir
Silakan yang mau mencoba boleh diacungkan Alhamdulillah, tangannya. berarti tidak ada ya. Eh, Mau Ustadz. Nah, ini cepat-cepat makanya. Sekarang sistem Mbak kebut semalam Sofi, ini. kemudian Ibu Eni, Ustaz. Silakan Mbak Sofi dulu. baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi sehat. Alhamdulillah. Ini dibaca apa Alhamdulillah. disebutin itunya? Sin, Sebutin sebutnya. shotnya kayaknya masih kurang pede. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti Nanti. kita ketemu insya Allah ya. Nanti saya usahakan setiap eh, bulan ke Harvest City insya Allah sekali sebulan. Iya. Insya Allah. Eh, Mudah-mudahan. Ayo doa. Insya Allah. yang Silakan. termasuk sifat sofir huruf sin, zai, sod. Nah, itu kurang itbaq Kurang itu. naik ya. Kerasa Ustadz, Mudbaqah. cuman Kerasa apa? kerasa Ini jeruk. kurang naik. Oh, saya kira kerasa jeruk tadi. Baik. Belum ini. Ya, Alla- terus? Ya, terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagus. Coba sekarang sinnya disukunkan kasroh fathah dummah. As, is, us. Bagus. Sekarang harokatkan. Sas. Gimana karokatnya? Harokatkan fathah dummah kasroh. Sas, sis, sus. Itu masukun. Kasroh. Gimana sih? Harokat. Fathah Karokat kasroh fathah. dummah. Iya. Sa, Gimana? Nah, begitu. su. Ulang. Sa, si, su. Tu. Su. Ya. Sinnya disebut tipis. Su. U. Oh ya Ustaz. Ah. Sa, si, su. Begitu. Iya Ustaz. Jadi sin itu tidak ada yang tebal. Sin itu tipis semuanya. Memang ada huruf-huruf yang tebal, tapi nanti Ana sebutkan. Udah Ana sampaikan kamu huruf tebal ada berapa? Mbak Sofi? Sot, dot. Buka dulu Ustaz. Ada 7. Ada berapa huruf yang tebal? Yang 7. boleh tebal? Yang Berapa? 7. 7. Ada lagi? Mana? Enggak 7 Ustaz. Saya sebutkan namanya ya. Saya sebut sesuatu deg-degan aja. Bukan 7. Huruf yang boleh tebal. Mana? Bu 4. Sartina. Berarti Huruf yang boleh tebal. Oh, berapa Bu Sofi tadi? 4. Coba 4. sebutkan yang 4. To, do, sod, dot, to, do. Baik, itu benar salahnya ya. Nanti kita perbaiki. Benar salahnya gimana? Jadi huruf yang boleh tebal, apalagi Saya Ustaz. jadi huruf. Menurut Bentar Itbaq dulu Bu kan Sartina. tebal. Ya, huruf idbaq sebenarnya menempel bukan tebal. Oh, Jadi yang boleh tebal itu ya, yang boleh tebal itu bukan sin. Misalnya tadi Ana bilang kenapa huruf yang boleh tebal itu ya huruf alif, huruf ro, huruf apa lagi? Lam, huruf nun. Ini boleh tebal yang 4 huruf ini. oh Jadi yang boleh tebal. ya, yang lain itu tipis semuanya. Ya, yang itu tipis semuanya. Kalau wo itu namanya bukan tebal, itu namanya itbaq. Dia menempel, naik artinya, bukan tebal. Ya, kalau tebal itu berarti apa? Mufakhamah, itu mufakhamah. Berarti Mufakham, gimana Ustadz ya. tadi? Huruf yang boleh tebal gitu. Iya.
Oh, beda boleh sama huruf tebal. itbaq gitu. Beda itu kan dia idbak kok idbak mudbakohnya ini dia nempel gitu. Naik Hmm. katanya dia menempel. Kalau yang tebal itu misalnya lam alla tebal tidak? Alla tebal tidak? Atau ila Eh, lamnya tebal tidak? i- iya Ustadz. Berarti Tidak alif, ya itu tidak tebal. Kapan alif lamnya tebal? sebelumnya fathah. Ala. Ketika dia membaca Isa Ismul Ismul Jalalah jalalah. sebelum Nah, fathah dan doma. Ismul Jalalah. Jadi kalau saya bilang Allah tidak tidak. Yes, ya. Hmm. Kalau Allah, nah baru dia tebelamnya. Nah, terus alif minum. Apa ada tebal alif ketika Istilah berhadapan Islam dengan isti'la. istilah Terus ro, kapan dia tebal huruf ro? Nah, dia tebal ketika fathah dan dhammah, baik dia sukun doma. atau harokat. Terus nun kapan dia tebal? Ketika berhadapan dengan huruf isti'la kecuali ghain dengan kha. Nah, Gimana Ustadz tadi? Belum ditulis. gimana gimana? Gimana? Jadi, Sopi pikirnya itu huruf tebal ya itbaq gitu. Ya, bedakan antar Setahu idbaq. sampai Ya, bagus bagus berarti ada khazanah keilmuannya. Jadi idbaq itu artinya menempel. Kalau tebal itu dia mufakham. Tafkhim tebal artinya. Tafkhim itu tebal. Nah, baik. Nah, Masya Allah, Bu Sofi bagus ya. Tinggal perbaiki slide. Slide ya. Iya, musaytir. Musaytir. Nah, barakallah fiik. Siapa lagi sekarang? Bu Sartinah ya. Ustaz, ini tadi tebal ketika apa Ustaz? Kenapa? huruf yang Kenapa? boleh dibaca Waktu tebal. nun itu Nun. bisa dibaca tebal ketika apa Ustaz? Ikhfa. Hmm. Nun, Ikhfa. Ya, ikhfa yang ikhfa hurufnya ya. isti'la. Ikhfa yang hurufnya isti'la. Selain ghain dengan kha. Selain ghain dengan kha. Kha, 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 Selain kha, kha. Ghain dengan ghain, kha. kho. Hmm. Ya, Baik, sudah? Ya, lam tadi kita nggak Ustadz, lam. apa-apa. Lam, kenapa lam? Setelah lam isti'la. Oh, Kenapa lam? Lam kenapa? setelah lam istilah. Ketemu huruf Bukan, istilah. kenapa? Ismul Kenapa Jalalah lamnya? Boleh dibaca tebal lam Oh ketika ya, pada Ismul Jalalah. Lafaz Ismul Allah. Jalalah. Saya kira saya dengarnya isti'la. Kenapa isti'la? Ya, ketika dia Ismul Jalalah yang dia sebelumnya fathah dan sebelumnya dhammah. Misalnya Doma ayatullah misalnya. sebelum Nah, fathah dan doma. ada lagi? Apa lagi? Alif. Kapan dia Tadi tebal? Ya, ketemu dengan huruf isti'la. Misalnya isti do, maka alif tebal. Ya. Paham sampai di sini teman-teman? Baik. Habis itu siapa Bentar yang mau coba Ustadz, lagi? Iya. Gimana Lagi gimana? mencatat. Oh iya, silakan. Ketika ketemu huruf istilah. Ya. Allah, Alhamdulillah. Ya. Misalnya berarti ada alif yang tipis dong. Ada alif yang tipis. Misalnya bata, saja. Itu tipis. Nggak bisa kita baca boto, so kan tidak. Jadi bata, sa. Yang biasa tebal misalnya kho, tebal ini. Kho, alifnya tebal. Baik, sudah? Ustaz. Nah, Bu Sertina silahkan boleh. Siapa tadi itu yang
Bang Andi, Bu Maaf. Sartina ya, benar. Bu ini dulu, Ustaz. Iya. Bu apa? Bu Eni dulu. Nah, Oh Mbak iya, ini iya. dulu, Silakan Bu kemudian Bu Eni. Sartina. Baik, baik. Silakan Bu Eni. Huruf sofir ya. Mm-mm. Sin, zai, sod. Baik. Coba Mod, sukunkan huruf sin. sin, Sin, sukunkan. As, is, us gitu. as, is, As, us, is, as, us. is, us. Ini siapa yang masih Zai. on ininya, mic-nya ini nggak kedengar kawan kemarin nih. Matiin dulu mic-nya, hadirin Bu, Bu Eni saja. Jadi nggak dengar mananya. Coba Bu Eni ulang. As, is, us. Baik. Sekarang harokatkan. Sa, si, su. Nah, salah. Hah? Rumahnya yang kurang pas. Ulang. Sa, si, su. Tuh. Su. Itu masih huruf short, dia jangan digesek. Su, jangan Oh, begitu. Su, bukan begitu. Tu. su gitu. Su gitu ya, Ulang. Ustaz. Ya, bukan Su. itu dirubah tuh. Itu dirubah itu berubah itu lidahnya. Su. Itu berubah lidahnya. Itu shu bukan. Ulang Sa, coba. si, su. Ulang. Sa, si, su. Berubah. Sa, si, tu. Sa, si, su. Berubah. Coba Su. ulang. Berubah. Ikutin saya. Sa. Sa. Ikutin saya. Ikuti. Jangan sa. A. Dipotong. A. I. I. U. U. Nah, sekarang sambung. Sta. Sa. Ti. Si. Tu. Su. As dulu baru U. As dulu baru U. Tu. Su. Nah, gitu. Ya, pertahankan. Zainya. Coba, coba alladhi. Bawahnya. Alladhi yuwaswisu fi sudu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Oh, itu sin yang pertama dumah dengan sol itu sama kedengarannya. Jadi jangan sampai sin yang itu ya sin yang dumah habis yuwaswisu. Jangan yuwaswisu. Salah. Ulang. Alladhi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Sin, dhammah, latihan. Ya. Sindomanya ya, Ustaz. Ya. Ya. Su. Su. Ya. Jangan digeret. Ya, jangan digeret. Bukan begitu. Coba. Su. U. Su. Tu. Tu. Bukan. Salah. Su. 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 Itu Ustaz. Baik. Nanti latihan lagi ya. Terus Ya. dilatih terus. Ada lagi? Silakan. Zainya, sodnya enggak? Sod. Jelas kurang tebal. Nanti latihan lagi. Sod. Zai. Ya. Ya, Ustaz. Zai sudah bagus. Sod sama sin ya, Ustaz ya. Ya. Ya, Ustaz. Boleh? Nah, khair. Quran, Ustaz. Musartin, ya afwan. Musartina silakan.
Ya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ya, Ustadz. Ya, As, is, us. bagus. Sa, si, su. Bagus. Huruf sofir sebutkan semuanya dulu. Az, id, ud. Bukan, salah. Salah. Jangan dia terdiam. Kan, jangan dia mentok. Az, az, iz, uz. Ulang. Oh, ya. Az, iz, ud. Uz. Az, iz, uz. Ya, Za, zi, zu. itu giginya terlalu dekat sama gigi siri atas itu. Jangan gigi siri atas, gigi siri bawah, Bu. Oh. Za, zi, zu. Jangan ke gigi seri nyentuhnya, Bu. Di, Eh, di bawah ya. Za. jangan bukan begitu. Dia sejajar ya, sejajar. Z, za, za, zi, zu. Ya, Aus, is, us. ya itu salah. Als, is, us, tetap dia sama. As, is, us. Nah, itu sin itu. Stop ya. Sat ya, Ustaz. Ya, As, ya, latihan terus. So, Al- so, 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 si, su, su. so, si, su. Baik. As, So, is, us. nanti Allah. latihan terus. Ini ya. Coba alladzi ya, Ustaz. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, sodnya latihan terus Bu, ya. Oh iya. Nah, Ya, makasih Ustaz. ya sama-sama. Apa lagi? Siapa lagi? Tidak ada? Saya Fatih, Ustaz. Fatih ya? Siapa? Iya. Saya Ustaz. Siapa duluan ini? Siapa duluan? Udah Bu Mega. Bu Mega Ya. atau Bu Fatihah duluan nih? Silakan Bu Ya. aja dulu lah. Ya. Silakan. Habis Bu Mega, Bu Fatih. Sa, si, su. Nah, itu sudah berubah itu. Kalau dulu saya belajar langsung dibilang, nanti bulan depan lagi ya, kata dia. Ulang. Sa. Sa, Nah, si, si. si, Su. su. Bukan bukan begitu. Bukan. Su. Su. Nah, Su. jangan langsung monyong. Jangan langsung su. Bukan. Sa, si, su. Nah, itu langsung monyong itu. Kalau langsung monyong, pasti dia berubah suaranya. Oh, jadi gimana, Ustaz? Jadi tidak Su. monyong. Su. Lihat Ana. Lihat. A, I, U. Kalau gabung. Sa, si, su. Sa, si, su. Paham? Jadi tidak bergerak itu ujung lidahnya ya?
Tidak bergerak lidahnya, tetap di situ dia. Ya. Aduh sakit telingaku. Ulang Ustaz. Sa, ti, su. Ah, itu kita mau. Iya, iya, iya. Huruf sukun ya Ustaz. Ya, coba as. As, is, us. Jangan us, bukan. Us. Us, Ah, begitu. us. Ah, ya. Za lagi saya. Za, zi, zu. Bagus. Az, is, uz. 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 Ya. Uz. Uz. Baik. So lagi. So, si, su. Gimana Ustaz? Ya, terus. As, is, us. Baik, baru sod itu baru seperti sin. Baru Sod. belum ke sodnya ya. Latihan terus, pangkatnya naikin. Jadi allazi ya baca. Ya, alladzi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Bagus, ini bagus ya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi silakan. Satu Ustaz. lagi. Sama-sama. Satu lagi. Saya Ustaz. Ya, tinggal Bu Fatihah ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa, si, su. Za, zi, zu. Baik. Kalau Ya, yang terus. so, ya saya. So, si, su. Itu Ustaz. Bagus. Sukunnya ya Ustaz. Boleh. As, is, us. Iya. Az, is, uz. Baik. As, is, us. Ils. Tetap naikkan lidahnya. Ils. Is, gitu Ustaz. Ya, terus us. Us. Ya, baik. Intinya silakan coba dulu alladzi. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sin yang dhammah berubah. Ulang. Sin yang dhammah. Jangan berubah. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masih Ustaz? Baik. Cukup. Baik. Ustaz. Afwan. Nanti teman-teman ya semuanya ya latihan terus huruf shad ya. Shad latihan terus. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit ya tentang qalqalah ya. Tapi tidak saya detailkan teman-teman, saya hanya sampaikan qalqalah sughra dan kubra. Nanti insyaallah di pekan depan baru saya detailkan tentang qalqalah, ini gambaran saja ya. Baik. Huruf sifat yang kedua disebut dengan sifat qalqalah ya. Qalqalah ya. Ya, atau dulu apa ya disebutnya qalah juga boleh ya. Jadi tapi biasa disebut dengan qalqalah ya. Qalqalah artinya dia huruf yang mati tapi dia mantul kembali ya, atau memantulkan huruf yang telah mati. Atau huruf yang mati itu dipantulkan, misalnya hurufnya apa saja,
Qaf ta ba jim dengan dal. Ya, quta bujaddin ya. Ya, quta bujaddin. Jadi bukan baju di toko misalnya. Hai, hafalkan dulu qaf ta ba jim dal. Qaf ta ba jim dal. Ya, quta bujaddin ya. Boleh yang disingkat baju di toko, toko di baju, terserah. Tapi ingat ya, bukan toko, ya baju di toko. Toko bukan. Harusnya apa? Toko. Ya, baju di toko. Po, 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 ko, ya, poko, ya, poko, ya, poko. Baju di toko, misalnya, poko, ya, baju di toko, ya. Saya ulangi, ya. Enaknya gimana, Ustaz? Enaknya kuto bujadin, kuto bujadin, itu enak. Daripada baju di toko, ya. Takutnya gimana? Takutnya to hampir sama dibacanya dengan huruf qaf nanti. Maksudnya apa sama? Ya setelah ya kita pernah mempelajari ya antara itbaq dengan isti'la. Ya kalau itbaq itu ke to, ya kalau isti'la itu ke to biasa. To ko. Jadi dia sama. Ya misalnya tuku, misalnya tuku bukan begitu dia. To beda po dengan ko. Po, ko. Nah, ya, jadi saya sangat menghindari yang namanya baju di toko ya. Saya ingatnya kuto bujadin ya. Enaknya tapi baju di toko Ustaz ya terserah lah. Terus saya bagikan. Sudah ajarkan kuto bujadin terus ke baju di toko yang lebih silahkan. Ya kalau saya memang dari dulu tidak pakai baju di toko ya karena lebih enak kofto bajim dan kuto bujadin lebih enak. Ya, ketika saya pertama belajar tajwid dulu, ya belajar hukum nun sukun nun tanwin itu, ya qalqalah dan sebagainya, ya. Kalau huruf qalqalah ini saya tidak mau hafalkan namanya baju di toko karena saya tahu itu akan susah bagi saya. Kenapa susah? Karena po dengan qaf itu tidak boleh hampir sama, tidak boleh sama penyebutannya. Kalau po dia itbaq, kalau ko dia isti'la. Ya. Baik seperti itu. Walaupun ada sifatnya yang sama-sama isti'la, tapi tidak dimiliki oleh huruf qaf yang namanya idbaq ya. Gitu. Jadi enaknya qutu bujadin lebih enak, lebih aman. Baik itu qalqalah ya. Artinya qalqalah itu mantulnya huruf yang disukunkan. Ya, selain huruf yang 5 tidak boleh mantul. Selain huruf yang 5 tidak boleh mantul. Ya, di antara bentuk kesalahan ketika membaca Quran adalah apa? Memantulkan huruf sukun selain qalqalah. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini orang-orang belajar maqamat ya. Jadi yang lebihkan apa? Yang dilebihkan apa? Nadanya, lagunya. Buat apa ya? Lagi tanya buat apa? Ya, ya, buat apa? Jadi belajar tajwid itu, belajar tahsin itu tingkatannya, jenjangnya itu ada jenjangnya teman-teman. Jadi jangan hanya kita belajar nada yang pertama naik, misalnya ada yang kedua datar, yang ketiga turun, terus seperti itu. Ya, mau jadi apa? Maksudnya bukan begitu kalau saya Dr. Aiman itu yang mengatakan laisal Quran, katanya laisal Quran. Ini adalah menyesatkan, ini adalah menyesatkan. Bukan Anda ngomong seperti itu ya, sudah Anda share dulu waktu dulu itu, sudah saya share. Ya, bagaimana dia mencengkokkan sana, cengkokkan sini ya. Ya, terus apa kata Dr. Aiman? Dia hanya mengatakan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Laisal Quran, laisal Quran, hadza laisal Quran. Jadi bukan Quran. Ini adalah kalamullah, harus dia tegas. Bahkan ya kalau tidak salah ya antara Imam Syafi'i atau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan ketika mereka bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan nar atau adab, ada apa katanya berdoa ya
Allahumma a'udzubika min adzabi hadza. Ya, jadi mereka berdoa langsung, ya Allah, ya lindungilah hamba dari azab ini. Neng apa Neng? Aduh. Ya 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 ya. Pakai sama Neng ya, pakai deh. Ya, mantap. Dadah ya dadah. Ya, jadi apa kata Imam Al-Qayyim sama kalau tidak salah ada dua imam ini ya, karena ini lagi yang penting dua imam ini mengatakan antara itu Imam Syafi'i sama Imam Al-Qayyim itu mengatakan ketika bertemu dengan ayat azab atau bertemu dengan ayat nar, bertemu dengan siksa, maka ada doa apa? Apa doanya? Allahumma a'udzubika min adzabi hadza. Ya Allah, saya berdoa ya, ya berlindung dari azab ini. Atau misalnya ya api neraka, misalnya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari hadza. Ya, jadi contohnya misalnya seperti surah Al-Qari'ah. Itu surah Al-Qari'ah itu ya Allah. Ya, itulah. Terus apalagi ya qalqalah ya, ya jangan sampai dia ya tidak memantul, misalnya harus dia mantul ya. Maka anak saya kasih tahu di antara kesalahan tadi ketika membaca Al-Qur'an adalah memantul huruf sukun yang memantul selain qalqalah. Nah, bisa nggak Neng pasakan Nabi? Kalau nggak bisa sih Nabi, iya Nabi aja ya. Neng bobo ya. Iya dadah Neng. Bosan. Baik, mohon maaf teman-teman iklan itu si Keneng begitu. Baik, jadi itu qalqalah. Jadi qalqalah itu ada qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Ya nanti Anda jelaskan. Ustaz ada nggak qalqalah selain sughra dan kubro misalnya? Selain setahu saya mah tidak ada misalnya. Coba saya tanya dulu teman-teman yang baru mendengar qalqalah nih. Ada yang tahu qalqalah sughra, qalqalah kubro? Ayo buka mic-nya yang tahu, silakan jawab cepat segera. Perlu saya tunjuk ini, saya tunjuk ya. Mana? Bukana. Bukana kayak istirahat ini. Bu Fatia. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Oh mana? Siapa tuh? Bukana Bu Fatia? Bukana ya? Iya Ustaz. Ya, sudah dengar kalau kelas sugro kubro? Pernah Ustaz. Iya, ada selain kalau kelas sugro dan kubro tidak? Ada akbar. Ada. Baik. Pernah Apa tadi dengar akbar? Ustaz? Iya. Baik. Sama nggak Ustaz Ada. ya? Nanti saya jelaskan besok. Baik Ustaz. Besok. Ada lagi, ada yang pernah dengar kalau kelas sugro dan kubro? Mana Bu Saya Fatia? Tuh, kalau kubro itu besar Ya, kecil maksudnya. Iya. Kolkola Sugro, Ada. Kolkola Kubro, sama Kolkola Akbar yang saya pernah dengar Ustaz. Baik, ada lagi yang tidak? Ada lagi tidak? Itu yang ada lam yalid wa lam yulad tuh ada istilahnya, cuman saya lupa Ustaz. Ada dibilang teman tuh. Siapa yang ngobrol? Saya nggak tahu ini mana yang ngobrol nih. Bu siapa? Saya Ustaz. Iya, saya itu siapa? Bu Fatia. Fatia. Mm-mm. Oh, Ada iya. yang lam yalid wa lam yulad tuh kan dal yang itu kan sukun. Nah, itu istilah kolkolahnya tuh bukan sugro aja tuh, ada apa itu ya? Nggak tahu, lupa saya. Itu yang saya Baik. pernah dengar. Baik, mana? Bu Dwi masih bangun nggak Bu Dwi deh? Bangun Ustadz, insya Allah Oh. dari tadi. Gimana Ustadz? Pernah dengar kalau sugro dan kubro? Ya pernah, insya Allah pernah. Ada yang ada selain itu tidak? Pernah dengar selain Nggak kalau sugro dan ada, kubro? nggak tahu. Nggak Saya yang ada. jelas yang saya tahu cuma kubro dan sugro aja. Masya Allah ini menarik ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi tidak? Yang lain? Qalqalah akbar, Pak Ustaz. Baik, akbar. Baik. Bu Sopi? Ya Baik. Ustaz.
Ada pernah Tuh. dengar sugro dan kubro? Iya Ustadz. Nah, ada yang lain dari itu? Pernah dengar tapi lupa. Baik. Sekarang saya tanya, mana tadi Bu Fatihah? Mana yang akbar? Qalqalah akbar yang ada tasdidnya Ustadz. Kalau yang Yang saya kubro? kalau yang Oh, kubro yang yang kotbun jadid tadi tapi yang dia di ujung di wakop gitu. Baik, kalau sugro? Kalau sugro qalqalah yang huruf qalqalah yang ada di tengah-tengah kata atau kalimat. Baik. Itu lam yalid wa lam yulad. Ya, itu ada istilahnya disebut teman saya lupa Ustadz. Baik, Tapi termasuk qalqalah sugro bukan Ustadz. baik. Coba kita lihat yang dicontoh lah kalau kubro. Itu ada watab sama falaq. Itu apakah sama-sama kubro atau salah satunya akbar? Atau kubro dua-duanya? Atau akbar dua-duanya? Kalau watab itu oh, eh, akbar Kubro akbar Ustaz. akbar kalau Wat- watab. kubro, Kalau kubro, falaq kubro itu. Akbar. Terus kalau Watab falaq, sugro. kalau falaq kubro. baik. Kenapa di situ kalau kubro sama contohnya watab sama falaq? Nggak tahu sekarang. Kalau Kalau sugro kan di tengah. akhirnya itu bertasid kubro. Hmm. Kalau yang berharokat itu apa namanya Ustaz? Di sini ada catatannya tapi nggak ada ininya. Apabila ada huruf qalqalah di akhir tidak Baik. berharokat. Mau saya jelaskan sekarang atau besok? Sekarang Ustaz, nggak usah Boleh tidur. sekarang Pak Ustaz. Penasaran Besok Ustaz. beda cerita. Penasaran. Baik. Bentar. Nanti termimpi-mimpi Ustadz. Iya. Baik. Sebenarnya penjelasan sifat yang kedua ini qalqalah ini panjang teman-teman. Jadi ada istilah-istilah nanti yang perlu teman-teman ketahui selain qalqalah sugro dan kubro. Yang kedua, ini ada nanti penjelasan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca qalqalah. Nah, itu pembahasannya harus komplit, itu harus satu pembahasan. Ya. Jadi kalau pisah sekarang ini terus bisa besok itu nanti bakal lupa. Ya, jadi nanti saya jelaskan di pekan depan biar teman-teman penasaran dulu. Sekarang aja Ustaz. Ya, kalian Mungkin kalau penasaran. kubro itu, kalau akbar atau kubro itu mungkin karena dia tasdid ya di ujung Ustadz. Sementara kalau yang kubro, yang apa ini? Akbar, sukun. Yang Yang apa? akbar nanti isi di belakang. Ah, Sukun, ada tasid. Nah, itu akbar. Itu udah Pak Ustaz. terus. Kalau yang di Ayo. tengah, sugro. Nah, kalau yang Yang di berharokat. tengah, tapi tidak ada tasid, kubro. Gitu. Baik, saya tanya sekali lagi ya. Itu lam yalid wa lam yulad. Itu kan yulad dengan yalid dengan yulad itu sama-sama dalnya sukun. Cuma Iya, bedanya yang di tengah sama di yang akhir. ujung, Apakah di Ustaz, yang di ujung. iya Kalau yang di ujung. aduh qalqalah apa lah namanya lupa saya. Itu Baik, kalau silakan. Kalau yang di tengah sugro. Kalau Yang yang di di akhir kubro. baik. Walaupun tandanya Kalau sama yang ya. kalau yang Walaupun tandanya iya sama, iya bro. Baik. Terus apa bedanya dengan watab dengan yulad? Kan tandanya beda. Harokatnya watab ya yang Ustadz. bersujud. Oh, salah Ustadz, saya salah. Baik, mana Bu Eh, Dwi harokatnya? harokatnya kalau berharokat, harokat itu apa? Itu akbar ya Ustadz. Kalau Ya, kubro itu apabila huruf qalqalah di akhir bertasdid, kayak tab gitu. ya, itu kubro. Iya, kubro itu. Kalau akbar,
apabila ada huruf qalqalah di akhir tidak, kok di sini tulisannya tidak berharokat ya? Aduh, gurunya ini nulisnya cepet-cepet. Tengah Gimana kata atau Ustadz? kalimat. Jelasin aja lah. Baik. Daripada Siapa lagi yang mau tebak-tebakan. siapa lagi yang berpendapat? Ya Silakan, Ustadz, silakan. yang membingungkan itu kan misalnya kali ini kalau qalqalah kubronya kan misalnya lafi siqaqim ba'id. Nah, itu apa di akhir gitu tapi kasroh gitu. Ya, Ustadz. Ya, itu ba'ida, Kalau ba'idi, ba'idu ini atau ba'idan. ba'id. Ya, itu hurufnya ba'idan, ba'idid, ba'idun, ba'ida, ba'idi, ba'idu. Ba'idin Ba'idin. Ustadz. Nggih. Ya. Itu apa? Qalqalah apa jadinya? Qalqalah kubro. Kubro. Apa bedanya dengan watab? Itu qalqalah akbar karena dia tasdid di akhir. Baik. Apa bedanya dengan yulade? Aduh, jadi bingung. Apa Huruf bedanya dengan dal, al-falaqi? dalnya Yulat itu itu berarti sama enggak kayak Ustaz. falako. Iya. Kan wako. Itu apa? Itu falaqi juga sama. Falaqi tidak tanwin, falaqa. Kan diwakofkan. Wakaf kan Enggak, kubro. beda. Jadi Kalau sukun kan. wakaf kubro kalau nggak ada tasjid. Hebat. Kalau wakaf Senang. kubro. Hebat ibu-ibu mah ngerumpinya bagus sih, ngerumpinya Al-Qur'an Karena Ayo nggak dah Ustadz ngerti. dijelasin biar sedikit biar kita paham. Baik, bismillah. Kenapa kan jadinya tidur nanti? Ayo Ustadz Justru jelasin sedikit. Hijaunya bagus. Justru bagus nanti kan pas bangun-bangun anak-anak. Umi tadi kok ada baca talqin gitu ya. Baik, saya jelaskan sedikit ya, Alhamdulillah. Baik, saya jelaskan sedikit. Jadi qalqalah itu di antara qalqalah ini ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Ini pendapat ya semua ya, maka qalqalah sugro, qalqalah kubro. Kalau pendapat qalqalah akbar siapa? Siapa guru yang maksudnya mana? Mana tadi yang berpendapat qalqalah akbar? Iya. belajar Ada ya. Iya, ada. Tapi siapa gurunya siapa sih? Saya tanya siapa mana gurunya? Siapa ngajarkan? Guru sebelah Ustaz, tapi nggak ditulis. Kan yang akbar kubro itu ya Ustaz. Buat masjid. Baik. Di belakang. Baik. Saya jelaskan sedikit. Baik. Jadi qalqalah sugro ya, catat baik-baik ya. Qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang disebabkan karena sukun asli. Baik dia di tengah, di awal, di akhir. Kalau ada sukunnya asli dia sugro. Ulangi. Ada keterangan sukun aslinya. Ada Qalqalah sugro. Udah. Kalau sukun walaupun di tengah. Kalau ada sukun. Seperti lam yalid wa lam yulad. Ini yalid, yulad. Ini walaupun yulad di akhir tetap dia dikatakan dengan sugro karena dia sukun asli. Paham? Saya ulangi ya. Qalqalah sugro itu qalqalah yang ditandai dengan sukun asli. Mau dia di tengah tempatnya, mau dia di akhir tempatnya, mau di mana tempatnya, yang penting dia sukun asli maka disebut dengan qalqalah sugro. Paham? Insyaallah. Paham? Insyaallah Ustaz, iya. Paham Baik. Ustaz.
Qalqalah kubro yaitu qalqalah yang disukunkan karena waqaf. Pendapat pertama ya. Yang disukunkan karena waqaf. Baik dia tasdid di akhir, baik dia tanwin, baik dia harokat, yang penting dia sukun karena dia waqaf, maka disebut dengan qalqalah kubro. Paham? Paham. Baik. Saya tulis? Ya. Sudah Baik. ditulis. Baik, sampai di situ dulu. Nanti saya jelaskan pendapat-pendapat yang lain ya. Itu dulu kaidahnya. Ya, Akbar gitu. ya. Semangat ini Ustaz. Ya. Jangan lagi bilang akbar dulu ya. Nanti dulu akbar itu ya. Nggak jadi ngantuk ini, Masya Allah. Justru itu yang penasarannya Ustaz. Ya, saya mah tidak pernah dengar itu ada akbar. Akbar itu Ini lagi seru katanya. Saya udah lama tepat Ustaz. Ini kok belum tidur ya sampai mau jam 11. Patah nanti. anak kecil bertanya. Baik, Ibu-ibu bagaimana? Jelas suara saya? Jelas. Baik. Saya ulangi lagi ya. Di qalqalah sugro adalah qalqalah yang dia disebabkan karena sukun asli. Baik dia berada di tengah, di akhir, yang penting dia sukun asli maka disebut dengan qalqalah sugro. Ya, qalqalah kubro adalah qalqalah yang dia sukun yang disebabkan karena waqaf. Sukun yang disebabkan karena dia waqaf. Ini kaidahnya dulu ya. Baik tandanya dia tasdid maupun tidak, tetap disebut dengan qalqalah kubro. Ini pendapat. Ya. Tapi ada enggak kan ini dia berbeda cara baca, misalnya watab dengan falaq. Ini kan tidak ditahan satu ini ditahan. Apakah qalqalahnya sama? Ya. Nah, baru sekarang kita cari pendapat yang berbeda dari guru ana ya, dari guru saya. Jadi kalau dibilang sanad keilmuan tajwidnya jelas ya. Saya dapat dari guru saya, bukan akbar Ustaz. Dari mana tahu akbar? Nah, dulu Ustaz saya dengar itu Ustaz. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kalau bisa dipertanggungjawabkan akbar misalnya. Dari mana akbar? Dari ini dapatnya dari ini. Nah, baru oke, good. Bukan itu tidak boleh dipakai, boleh-boleh saja tidak masalah. Tapi sanadnya harus jelas. Misalnya bukan ininya jalur keilmuannya harus biar kita paham maksudnya. Akbar mana akbar nggak tahu ya. Siapa yang tahunya? Saya dapatnya dari ini dulu Ustaz, ini. Siapa? Nah, itulah. Dengar aja Ustaz. Nggak boleh dengar aja. Sebentar ya. Putus nanti. Jadi yang ada tasjidnya itu qalqalah apa ya Pak Ustadz? Yang ada tasdidnya itu qalqalah kubro. Kan tadi sudah ada ininya, ada kaidahnya. Selain yang sukun asli, ya dia disukunkan karena waqaf, maka disebutkan qalqalah kubro. Nah, sekarang ada kasus nih, ada pertanyaan. Ustadz, ini kan dia ada tasdid, yang ini nggak ada tasdid, kenapa sama-sama? Kenapa sama-sama kubro? Ya, sedangkan cara bacanya juga berbeda, Ustadz. Apa? Bagaimana caranya? Baik, Guru Ana menjelaskan, ya.
Allah. Anakku tidur sana sayang. Pinjam. Baik. Jadi dari Syekh Muhammad ya di Ibnu Ba'alawi ya. Dari Hadramaut dari Yaman. Beliau menjelaskan bahwa qalqalah itu ada beberapa ya. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada qalqalah ma'a kubro. Ya, ada lagi qalqalah sugro ma'a sugro, qalqalah kubro ma'a kubro. Ya. Kalau ini saya dapatkan dari guru saya, dari Syekh Ali Muhammad bin Ba'alawi ya, dari Hadramaut ya. Ya. Jadi kalau akbar saya belum cari kitnya di mana. Ya. Jadi tapi ada Ustaz, ada yang menjelaskan kaidah kalau akbar ada. Cuman ana tidak berani menyampaikan karena saya tidak dapat dari siapa qalqalah. Yang saya dapat qalqalah sugro, kubro. Qalqalah pertama saya jelaskan sugro, kubro. Ini yang pertama. Yang kedua, sugro, kubro, ma'a kubro. Ini yang kedua. Yang ketiga, sugro, ma'a sugro, kubro, ma'a kubro. Jadi ada 3 ya. Baik. Terus tandanya bagaimana, Ustaz? Nah, tandanya pekan depan aja ya. Ya Ustaz. Ya. Udah jam 11 juga nggak apa-apa. Udah jam 11 kalau di sini nih di Lombok kan 11. Kasihan Bu Dewi. Ya. Iya, Ustaz. Begitu insyaallah. Dari jam 9 sampai jam 10, jam 11. Kalau di teman-teman jam 8, jam 9, 10, 2 jam ya. Insyaallah. Mohon maaf ya kelamaan belajarnya. Baik teman-teman, insyaallah saya akan jelaskan di pekan depan ya apa sugro, kubro, sugro ma'a sugro, kubro ma'a kubro, sugro, kubro ma'a kubro. Bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika qalqalah dan apa tanda-tandanya yang sugro ma'a sugro, kubro ma'a kubro, insyaallah jelaskan pekan depan ya, karena pembahasannya akan panjang sampai setengah 12 nggak akan beres ya kalau qalqalah ya, karena panjang, karena akan saya jelaskan juga bagaimana kesalahan-kesalahan. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas waktu yang telah teman-teman sisihkan sediakan untuk belajar Al-Quran. Berbahagialah ya, bahagialah. Kenapa? Karena nanti pahala Al-Quran itu kan berbicara di hadapan Allah. Apa kata pahala itu? Ya Allah, ini hambaku mempelajariku sampai dia terlarut malam, misalnya tidak tidur dan sebagainya, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat padanya. Maka apa kata Allah? Falyashfa'an, maka aku berikan syafaatnya penuh ya. Jadi jangan takut ketika belajar Al-Quran teman-teman ya. Saya insyaallah taala mudah-mudahan bisa berkunjung ke tempat teman-teman semua yang belum ada kunjungannya, insyaallah taala bisa di Jambi, insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan bisa berkumpul nanti semua saudara-saudara kita di Jambi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsana. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis ini. Dan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua yang belajar Al-Quran. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Andi, Pak Hendri yang sudah memfasilitasi majelis ini ya. Kemarin kita reunian di Masjid Agung Cimahi. Pertama kali anak ketemu sama Kang Andi dan terbentuk tahsin online ini. Serasa pertemuan itu baru kemarin, sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun. Ketemu lagi di tempat yang sama dengan suasana yang mungkin lebih berbeda lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di dan kesempatan dengan Andi Pak Hendri. Barakallahu fikum, saya serahkan ke Kang Andi, silakan untuk menutup majelis. Syukran, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz ya sudah memberikan penjelasan yang begitu mendetail mengenai materi-materi ya, terkait dengan sifat-sifatul huruf ini. Ya, semoga
teman-teman bisa memahaminya dengan baik, dan tentunya pada akhirnya adalah semakin fasihnya bacaan Al-Quran kita tentunya. Baik, insya Allah besok kita akan ada sesi talaki bersama Ustadz ya, mengaplikasikan sifat-sifat huruf yang sudah dipelajari juga tentunya besok ya, di jam yang sama insya Allah bersama Ustadz Rudini. Buat teman-teman mudah-mudahan bisa bergabung kembali, dan yang lain yang tidak bisa bergabung di hari ini juga semoga bisa bergabung kembali, Allah mudahkan. Sekali lagi mohon maaf tidak ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Selamat beristirahat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.